Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini kembali lagi kita akan membahas materi dalam mata kuliah pelayanan anak, menyambung materi yang lalu tentang gentingnya pelayanan anak. Ya, hari ini kita akan khususkan kepada anak-anak genting bagi pelayanan, karena dua aspek sudah dibahas di slide yang lalu. Mari kita perhatikan bahwa anak-anak genting bagi pelayanan, apa yang menjadi faktor penyebabnya. Mari kita lihat aspek yang sangat penting ini, yang harus sangat diperhatikan dalam pelayanan anak, dan kenapa pelayanan anak tidak berkembang. Ini faktor-faktor penyebabnya. Beberapa orang beranggapan bahwa pelayanan anak nilainya lebih rendah dibandingkan dengan ibadah minggu atau ibadah raya. Nah, karena penilaian ini yang lebih rendah, maka hal pembinaan ataupun dalam penyelenggaraan tidak dilakukan dengan persiapan yang baik. Bahkan bentuk tanggung jawab pun sangat kurang. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang menjadi pendamping atau pengajar dalam sekolah minggu atau katakanlah pelayanan anak jarang sekali dibina dan dibekali oleh gereja. Bahkan cenderung yang mengajar pelayanan anak atau sekolah minggu diserahkan kepada remaja dan pemuda, sedangkan ada majelis gereja yang menganggap bukan menjadi tanggung jawab mereka. Yang ketiga, pemahaman terhadap pelayanan anak yang masih kurang baik dari segi penyelenggaraan dan pengetahuan. Hal-hal ini menjadi faktor penyebab kenapa pelayanan anak harus akan berada di situasi genting, ya, yang cukup berbahaya sebenarnya. Karena apa? Kita melihat faktor perkembangannya, ya. Faktor perkembangan anak-anak ini. Kalau gereja tidak memperhatikan hal-hal ini, ya, satu organisasi gereja akan berakibat buruk kepada perkembangan gereja selanjutnya. Sebab tidak mungkin orang di dalam satu komunitas atau dalam satu organisasi gereja di mana orang-orang atau jemaat-jemaat itu tidak akan mengalami ketuaan. Nah, sementara anak-anak nanti akan berjenjang naik kepada sebagai orang dewasa. Bagaimana jemaat ini akan bertumbuh atau memiliki orang-orang atau jemaat yang punya kualitas iman yang kokoh, sedangkan yang memiliki iman yang kokoh adalah para orang dewasa yang nantinya akan menjadi tua, tidak berdaya. Sementara anak-anak harus dipersiapkan untuk pun memiliki iman yang kokoh, supaya ketika mereka berjenjang menjadi dewasa, mereka akan menjadi umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang memang punya kualitas iman yang kokoh. Tetapi hal-hal ini ditemui di semua atau di beberapa sebagian besar jemaat-jemaat atau organisasi gereja, di mana tidak memperhatikan tentang pertumbuhan anak-anak, pertumbuhan iman anak-anak. Dalam arti kata mengabaikan. Sementara bahkan orang-orang yang dipercayakan sebagai majelis gereja, para pejabat-pejabat gereja pun menganggap untuk pelayanan anak itu tidak berarti atau bukan menjadi bagiannya. Padahal nantinya anak-anak ini akan tumbuh dan akan menentukan keberhasilan pelayanan suatu komunitas atau suatu organisasi gereja di masa depan. Itulah sebabnya kita dalam kondisi ini memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya genting dalam pelayanan anak, maka hal ini harus menjadi satu acuan yang sangat penting dalam pelayanan anak.
Intervensi semasa anak dapat mencegah kerusakan yang akan hampir tidak bisa diperbaiki jika dibiarkan hingga tingkat usia selanjutnya. Kemajuan yang signifikan dapat dicapai secara fisik, intelektual, emosional, sosial ekonomi, dan semua aspek perkembangan seseorang jika dilayani pada masa anak. Melayani anak memberikan kesempatan yang luar biasa berharga untuk menolong, memberkati mereka dan keluarganya, komunitasnya, dan negaranya. Ini hal yang sangat penting harus kita perhatikan. Memperhatikan kondisi perkembangan anak secara fisik, intelektual, emosional, sosial ekonomi, dan berbagai hal yang mendukung perkembangannya. Kita harus, gereja Tuhan juga harus menyikapi hal ini. Bahwa jangan kita mengabaikan pelayanan anak. Tapi kita harus menjadikan pelayanan anak menjadi satu target penting di dalam pertumbuhan pelayanan di suatu gereja lokal. Sehingga kita lihat bahwa sebetulnya kita mengalami satu kondisi di mana kita akan masuk dalam satu masa pertempuran. Sementara anak-anak ini yang akan kita persiapkan sebagai umat Tuhan yang akan berdiri dalam garis depan, ya. Jika kita ingin memenangkan pertempuran, kita perlu memenangkan garis depan medan pertempuran kita. Di manakah garis depan medan pelayanan kita? Jadi kita sementara kalau kita perhatikan dari slide ini, bahwa kalau kita punya niat yang jelas, ya, dengan bentuk pengetahuan yang tinggi, ya, kemudian dengan bekal yang luar biasa kebenaran Allah yang akan kita bekali kepada anak-anak, maka kita sementara persiapkan anak-anak kita untuk ke depan, ya, menjadi orang-orang yang tangguh, apa terlebih dalam pertempuran dengan kuasa kegelapan, akan menjadi orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang berada di garis depan dan memenangkan pertarungan. Sehingga betapa pentingnya kondisi yang harus kita jalani dalam melayani dalam konsep pelayanan anak. Anak-anak sebenarnya bukan sekadar sasaran pelayanan, tapi anak-anak itu kita akan lakukan atau akan formatkan menjadi pelaku pelayanan. Jadi mereka bukan cuma sekadar sasaran pelayanan, ya, tapi mereka kita akan persiapkan menjadi pelaku pelayanan. Nah, hal pertama kita lihat bahwa Alkitab memperlihatkan bahwa Tuhan melaksanakan penyataan dan karyanya melalui anak-anak. Jadi semoga ini akan menjadi bahan yang sangat penting bagi kita semua hamba-hamba Tuhan, ya, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi yang ada di RMK, bahwa Alkitab saja melaksanakan penyataan karyanya mulai dari anak-anak. Samuel, Daud, Yosia, Daniel, dan lain-lain. Juga jangan kita lupa ada seorang budak dari Naaman, ya, yang selanjutnya dapat memenangkan Naaman untuk menerima keajaiban Tuhan. Kemudian juga ada seorang anak yang tidak diketahui namanya, tapi dapat membagikan bekalnya, memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan, dan untuk dimakan 5.000 orang. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua bahwa anak-anak adalah pelaku pelayanan, yaitu bahwa penginjilan dengan teman sebaya oleh anak-anak merupakan salah satu penginjilan yang paling efektif. Ada kalanya kita berpikir, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa pelayanan kita berhasil ketika kita sudah dapat mengadakan pelayanan KPR yang begitu mewah, besar, dihadiri ribuan orang, dan kemudian dapat dilakukan beberapa hari, dan begitu lagi berpindah ke berbagai tempat. Kita merasa bahwa konsep penginjilan ini berhasil, tapi jangan kita lupa ada konsep penginjilan anak-anak yang sangat efektif, ya,
Bagaimana seorang anak dapat membawa teman-temannya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berbuka diri, berbuka hati untuk menerima teman-temannya, kemudian membawa dengan sukacita supaya dapat diterima orang, kemudian dapat memberi banyak kebaikan kepada orang lain, ya. Tanpa kita sadar, konsep ini sangat berarti. Penginjilan yang sangat luar biasa adalah dapat membawa orang kepada Tuhan. Dan ini akan dapat dilakukan oleh seorang anak, ya. Dari Alkitab saja kita dapat lihat bahwa seorang budak Naaman dapat membawa Naaman mengenal Tuhan, ya, menerima keajaiban. Ini memungkinkan bahwa sebenarnya Allah tidak pernah memilih seseorang untuk dipakai kepada Tuhan, ya, tidak pernah. Seorang anak sekalipun dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, banyak orang tua yang menjadi tertarik dan akhirnya menerima Kristus karena melihat anak-anak mereka sangat diubahkan oleh hubungan dengan Tuhan, ya. Dari kerelaan hati anak-anak untuk datang kepada Tuhan, beribadah. Kemudian anak-anak ini dapat menampilkan sikap yang sangat baik bagi anak-anak, bagi orang tuanya di tengah keluarganya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa orang tuanya akan menerima kepada Tuhan. Saya kira ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Begitu banyak orang-orang tua yang sudah dapat menerima Tuhan melewat anak-anak, ya. Tidak sedikit kalau kita mendengar cerita bahwa ada anak-anak sekolah minggu yang kemudian dapat membawa orang tuanya untuk bergereja, beribadah kepada Tuhan, ya. Walaupun itu cuma dari awalnya dia mengenal dari temannya, ya. Kita tidak pernah dapat pungkiri hal ini, bahwa penginjilan yang dapat dilakukan oleh seorang anak memungkinkan membawa bukan cuma satu keluarga kemudian langsung membuming mendunia. Kita tidak bisa menyangkal, karena jika Tuhan melakukannya, Tuhan dapat melakukan dengan sempurna, ya. Kemudian banyak orang dewasa yang memilih gereja berdasarkan kualitas dari pelayanan anak, ya. Kita dengan pertumbuhan gereja hari-hari ini, banyak organisasi gereja yang tumbuh di macam-macam tempat. Ada juga orang-orang dewasa yang dapat memperhatikan jika anak-anaknya ada porsi pelayanan, yang khusus untuk anak-anak. Ada kalanya itu akan membawa orang-orang berjemaat, ya, karena anak-anak mereka selanjutnya diperhatikan bukan cuma secara fisik tapi kondisi rohaninya. Sehingga kita lihat genaplah kebenaran firman Allah bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuhmu, ya. Ini Mazmur yang berkata bahwa dari mulut bayi-bayi, saudara, bayi sekalipun Allah boleh dapat memakai untuk menyebarkan Injil kerajaan Allah, ya. Tidak menutup kemungkinan, karena semua situasi Allah boleh kerjakan, termasuk dalam kehidupan seorang anak. Tuhan luar biasa. Kalau kondisi ini kita menjadikan satu hal yang sangat serius, maka saudara, kita akan perhatikan bahwa seharusnya kita jangan, bukan masanya lagi kita lengah, ya, atau memandang rendah satu pelayanan, khususnya pelayanan anak. Bahwa pelayanan anak itu menjadi pelayanan yang sangat serius, ya. Bagaimana tanggapan yang seharusnya kita lakukan? Kita harus lebih memperhatikan kondisi anak, ya. Kasihan toh anak-anak ke depan, kalau kita perhatikan sekarang mereka, kemudian mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang dapat dipakai dalam pekerjaan Tuhan, ataupun bagi nusa dan bangsa, bagi bangsa dan negara, ya. Dia menjadi seorang yang boleh memimpin orang lain, dan dia tidak pernah lupa bahwa itu dimulai dari pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan, ya. Pengajaran yang kita sampaikan akan terukir di hatinya, dan dia tumbuh menjadi orang yang baik dan benar
maka kita punya kontribusi yang luar biasa untuk perkembangan seorang anak. Sehingga dalam masa hidup bagaimanapun, di slide berikutnya dikatakan dalam hidup bagaimanapun seseorang paling terbuka dengan Injil, ya. Dalam masa hidup mana seorang dapat mengalami perkembangan moral dan spiritual yang terbesar? Dalam masa hidup mana seorang berada dalam hubungan yang paling natural dengan bimbingan rohani? Jawabannya cuma satu, ya. Di kondisi apa? Dalam kehidupan masa kanak-kanak. Dengan mengetahui hal ini, apa yang semestinya dapat kita lakukan terhadap anak-anak? Jika kita sudah tahu ini kondisi ini, apa yang dapat kita lakukan? Baik, kita lihat bahwa di slide selanjutnya dikatakan tanggapan yang seharusnya menurut UNICEF, ya, bahwa investasi untuk menolong anak-anak adalah hal yang benar secara moral untuk dikerjakan. Selain itu, ini juga merupakan investasi ekonomi yang bagus dengan nilai pengembalian keuntungan yang sangat tinggi. Secara sekuler saja, organisasi ini dapat menampilkan bahwa menginvestasikan atau menolong anak-anak untuk dapat bertumbuh moral yang baik, ya, maka itu pun akan mempengaruhi kepada perkembangan ekonomi dalam suatu bangsa ini, ya. Mulai dari kehidupan pribadi sampai kepada bangsa, dia akan berdampak luas. Sedangkan seorang George Barna, dia katakan bahwa jika Anda ingin mengetahui dunia secara menetap, Anda harus menginvestasikan diri dalam kehidupan seseorang. Dan jika Anda ingin memaksimalkan investasi Anda, maka Anda harus menginvestasikan diri dalam hidup mereka ketika mereka masih muda. Metode pelayanan yang sangat jelas ini, ya, bagi kehidupan orang dunia saja, perkembangan seorang anak akan memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Apa terlebih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana ke depan anak-anak kita, dia akan menjadi orang yang berguna bagi seluruh dunia, khususnya bagi pribadinya, bagi dunia dan bagi Tuhan. Itu juga merupakan bagian pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada anak-anak. Bukan hanya kepada anak-anak kita. Mari kita perhatikan anak-anak yang ada di sekeliling kita, ya. Kita mulai belajar menginvestasikan nilai-nilai kebenaran, maka kita akan lihat sedari bayi kita serahkan seorang anak, seperti kehidupan Samuel yang kita lihat bagaimana seorang ibu Hana dengan rela melepaskan anaknya, ya, supaya apa? Supaya dibina, dibimbing dalam Tuhan. Kita pun harus memiliki kualitas iman seperti ibu Hana, ya. Mulai melepaskan anak-anak kita bukan supaya kita senang dan tidak bertanggung jawab, tapi yang paling pasti kita lebih punya harapan besar jika anak-anak itu akan tumbuh menjadi seorang yang berguna, maka anak-anak ini ke depan akan dipakai oleh Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tahu persis kehidupan seorang Samuel, bagaimana dia sedari kecil sudah dibawa di dalam rumah Tuhan, bahkan dia kemudian digodok sampai akhirnya dia harus menerima penyataan Tuhan. Dari kecil, sejak dia anak-anak, memang dia sudah dipilih oleh Tuhan. Betapa senangnya jika anak-anak kita adalah orang-orang yang dipilih, kemudian anak-anak yang kita bina, selanjutnya kita akan melihat mereka akan berhasil dalam masa hidupnya. Saudara, tentunya akan menjadi satu nilai kebahagiaan bagi kita. Sekali lagi, metode pelayanan anak ini kita harus memperhatikan dalam masa kondisi kita menginvest mereka kebenaran Allah. Maka selanjutnya kebenaran Allah ini akan bertumbuh berkembang di hati pikiran anak-anak, dan anak-anak akan menjadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan, oleh dunia ini, dan bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Sehingga saudara sekalian, Samuel yang selanjutnya menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.
kita pun anak-anak kita, generasi kita selanjutnya akan dipakai oleh Tuhan jika kita perhatikan kehidupan mereka sejak dini dan kita memberi semua pemahaman kebenaran Allah dalam kehidupan mereka, maka mereka akan tumbuh menjadi anak-anak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih.